Shalom saudaraku, selamat siang. Bagaimana kabarnya saudara-saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk sebentar memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan bila saat ini seberapapun teman-teman mengalami pergumulan, mengalami mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, tapi biarlah saat ini kita mau menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih segala pergumulan, segala beban berat yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. Tiada ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam bibir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Amin Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menembus dosa kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Tiada nama lain, tiada pribadi yang lain selain Engkau yang dapat menyelamatkan kami dari penghukuman kekal Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, ampuni segala dosa kami, sucikan Tuhan dan kuduskan. Biarlah kami Tuhan mengalami Tuhan pengampunan dari Engkau Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu ada di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus bekerja. Berikan hamba Roh Kudus-Mu sehingga hamba bisa menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dimengerti. Dan setiap orang yang mendengarkan dan melihat mendapat kekuatan saat mendengarkan firman. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat persekutuan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Dan kita bersyukur kita hari ini diberi kesempatan masih bertemu di dalam Mezbah Keluarga pada siang hari ini. Mungkin teman-teman mendengar sedikit sound yang agak hujan ya, sound hujan, tapi tidak apa-apa karena memang kami dalam melaksanakan ibadah Mezbah Keluarga pada channel YouTube ini belum memiliki studio yang memang untuk meredam suara, dan kami merekamnya kadang di tempat ruang tamu atau di ruang belakang atau di kamar. Tapi bersyukur apapun yang kita lakukan biarlah menjadi kekuatan buat teman-teman, karena itu sudah panggilan kami satu keluarga bahwa kami ingin menyampaikan firman Tuhan dimanapun kami berada. Tidak masalah tidak mempunyai tempat yang mungkin yang bagus, tidak mempunyai lighting yang bagus atau sound yang masih bocor-bocor, tapi biarlah kami tetap melayani Tuhan karena tidak ada halangan untuk memberitakan firman, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan siang ini kita bersyukur kita mau belajar bahwa setiap manusia pasti mempunyai yang namanya dosa. Biasanya di dalam kebaktian ibadah tanyakan siapa yang tidak berdosa, pasti tidak ada yang angkat tangan. Semuanya adalah manusia berdosa, dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan dan telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan terkadang sebagai manusia kita lupa akan dosa kita. Setelah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tetap aja melakukan dosa, ataupun kita tahu bahwa itu dosa, tetapi tetap kita lakukan. Kita berdalih bahwa dosa untuk kebaikan, berbohong untuk kebaikan, mencuri untuk kebaikan. Nanti mencurinya aku kasih ke orang-orang yang membutuhkan, aku bagi-bagi ke orang-orang yang nggak bisa makan. Mencuri tetap mencuri, berdosa tetaplah berdosa. Kadang kita manusia seperti itu ya, berdalih dengan cara melakukan kebaikan, melakukan amal, ternyata yang kita dapat itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu, dan mungkin kita tidak mengakui dosa kita, ataupun kita menyembunyikan dosa kita. Mungkin tidak ketahuan saat di hadapan manusia, tidak ketahuan di hadapan mama papa, tidak ketahuan di ibu guru saat kita menyontek, mungkin tidak ketahuan di bos kita saat kita menyembunyikan kesalahan kita yang padahal itu fatal. Kita mungkin menyembunyikan kesalahan kita di hadapan orang tua karena kita mungkin melakukan hal yang tidak baik, melihat film porno ataupun pacaran yang tidak sehat, free sex, narkoba, apapun itu mungkin kita bisa sembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita sembunyikan. Mari kita mau belajar bahwa
Jika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil dan pasti mengampuni dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ke 10 dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Kita bisa lihat bahwa di ayat 8 ini adalah pembelaan dari manusia, bahwa terkadang kita menipu diri sendiri, terkadang kita berdosa, tetapi kita berdalih bahwa itu bukan dosa. Dan kita harus berhati-hati supaya di dalam apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh menyangkal ataupun kita tidak boleh menolak kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa semuanya itu adalah suatu hal yang harus kita jauhi, bahwa kita tidak boleh menyangkal Tuhan. Dan walaupun di dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya berdosa, tetapi Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan dan mengampuni dosa kita, asal kita mau bertobat, kita mau kembali ke jalan yang benar, dan kita tidak mengulangi kesalahan kita. Kebanyakan orang lupa, manusia lupa saat sudah diampuni, saat sudah diberi kebebasan, dan kembali ke jalan yang tidak baik lagi. Itulah manusia. Tetapi mari saat ini kita tidak mau menjadi manusia yang lama, kita mau menjadi manusia yang baru, yang telah diampuni dosa, yang telah disucikan oleh tubuh dan darah Yesus. Dan kita tidak usah kembali ke manusia yang lama kita. Dan percayalah bahwa setiap apa yang kita lakukan, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Memang sifat manusia dari sejak lahir ataupun dari kecil sudah ada dosa. Di dalam Kejadian 8 ayat 21 dikatakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbul dalam hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Amin. Sudah jahat dari sejak kecilnya, itulah manusia. Dan mungkin kalau di zaman perjanjian lama, untuk menghapus dosa harus mengadakan persembahan. Mengadakan persembahan apa? Melakukan persembahan domba, kambing, sapi, merpati. Itulah perjanjian lama. Jika kita tidak mempunyai itu, kita tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mengorbankan dirinya, dan Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi kita supaya kita tidak hidup dalam hukuman, dalam masuk ke neraka, hukuman yang kekal. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Kita berdosa, tetapi jangan ditutupi. Kita berdosa, tetapi jangan menyangkal. Jangan kita bilang kita tidak berdosa. Jangan bilang tidak ada kebenaran. Nanti Tuhan menjadi pendusta jikalau saudara-saudara mengatakan demikian. Doalah, Tuhan, aku ini orang yang berdosa, tetapi saat ini aku mau bertobat. Biarlah Engkau sucikan kami, Engkau ampuni kami, dan biarlah kami meninggalkan manusia lama kami, dan kami mau berjalan bersama-Mu Yesus, dan kami tidak akan kembali ke jalan yang lama. Nah, maka dari itu saat ini kita manusia yang lemah, yang dalam hal segi apapun, jika kita tidak bergantung sama Tuhan, mustahil kita akan berjalan.
Dan marilah saudara-saudaraku, Tuhan akan selalu ada buat saudara dalam keadaan apapun. Tuhan datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang sehat, bukan mencari orang yang suci, bukan mencari seorang yang benar menurut Dia, tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa, seperti sampah yang diangkat dan dimuliakan. Maka dari itu, janganlah merasa minder, janganlah merasa kotor, tetapi datanglah kepada Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau mengangkat dosa kami Tuhan, dan Engkau membuang kami, dosa kami ke dalam tubir laut yang sangat dalam, sehingga kami melupakan segala dosa kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan-pencobaan yang lama, dosa-dosa yang lama, dan biarlah kami menjadi manusia baru saat Engkau sucikan kami. Kuasai kami terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tetap terus berjalan bersama-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tidak menyia-nyiakan kesakitan-Mu saat Engkau menjalani penyaliban Tuhan. Dan biarlah kami menghargai setiap pengorbanan-Mu bagi diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu siang hari ini biarlah menguatkan kami. Biarlah kami saat ini kembali ke jalan-Mu yang benar, mengakui Engkau, tidak menyangkal Engkau, dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau hari ini berjalan bersama Engkau. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Engkau setia dan adil di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah teman-teman share firman ini supaya menjadi kekuatan, pengharapan bagi saat-saat ini yang mungkin orang di luar sana hilang harapan karena di dalam dirinya mungkin merasa kotor, merasa berdosa. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.